Oke, kita langsung saja lihat di slide ya. Lalu apa hubungannya gambar ini dengan perkataan yang akan kita bahas? Salah satu unsur penting di dalam tubuh manusia, setiap individu manusia memiliki 70% air di dalam tubuhnya. Jadi mari kita lihat ya. Gambar yang slide 1. Gambarnya thank you. Kalau kita ngomong ke air, ini bukan saya yang ngomong ya. Yang ngomong ini hasil penelitian. Kalau kita ngomong ke air, nggak ada air minum ya. Air yang kita pakai minum, air yang kita pakai mandi, air yang kita pakai untuk sehari-hari. Bila dilihat dari mikroskop, bila dilihat dari hasil penelitiannya, kalau kita ngomong ke air thank you, dia akan membentuk suatu kristal yang bagus. Kalau kita ngomong wisdom, bijaksana, dia akan membentuk juga suatu partikel kristal air yang bagus. Truth, kepercayaan, eternal, angel, I love you, peace, damai. Itu semua kata-kata yang bagus ya. Tapi coba kalau kita ngomong you fool, kamu bodoh, kristal-kristal airnya hancur ya. Kristal-kristal airnya dia akan tidak beraturan. You make me sick, kamu buat aku sakit. Kristalnya tidak berbentuk. Evil, kamu jahat. Dan yang lebih ajaibnya lagi, dua gambar terakhir adalah air yang terpolusi sebelum didoakan. Tidak beraturan ya ini ya. Tapi ajaibnya, setelah air ini didoakan, dia langsung berwujud seperti kristal yang indah lagi. Boleh next? Ini adalah 3 perbedaan. Kalau kita ngomong thank you, gambar kristalnya bagus ya. Tapi kalau kita ngomong kamu jahat, kristalnya langsung ambil. Tapi kalau kita ucapkan doa, kristalnya lebih indah lagi daripada ucapan thank you, ucapan terima kasih. Ini loh saudara ya. Jadi kalau kita mau minum, kita perlu mengucap syukur ya, agar air yang kita minum itu memberkati tubuh kita. Nah saudara-saudara, jangan anggap remeh perkataan, jangan anggap remeh juga doa. Meskipun perkataan, doa itu tidak terlihat ya wujudnya ya, tapi ada kuasa dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Ada kuasa dari ucapan syukur dan ada kuasa dari doa yang kita naikkan. Ini yang ngomong ini penelitian air loh ya. Yang ngomong ini Dr. Masaru. Kelihatannya seperti aneh ya, tapi ini adalah hasil penelitian yang diakui oleh dunia. Kalau yang ngomong ini dari penelitian air itu kan ciptaan Tuhan ya. Terlebih kalau yang ngomong itu firman Tuhan. Jadi hati-hati dalam berkata-kata. Kalau kita berkata-kata orang, lihat reaksinya berdasarkan penelitian air tadi. Kalau berdasarkan penelitian tadi, sebagian besar tubuh manusia ini kan terdiri dari air ya. Jadi perkataan yang kita ucapkan mempengaruhi reaksi daripada tubuh orang lain, dapat menentukan nantinya bagaimana, dapat merubah perasaannya. Bahkan ada kalanya kita ini masih ingat ya, perkataan yang menyentuh atau sampai kadang-kadang yang mengubah hidup, meskipun kata-katanya sudah diucapkan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, benar? Berbicara mengenai perkataan, kita berbicara mengenai lidah. Lidah ini sesuatu yang kecil ya. Di dalam Kejadian 1 tertulis, Bapa menciptakan dunia ini melalui perkataan. Dia jadikan bumi perkataan, dia jadikan air perkataan, memisahkan daratan dan lautan perkataan, menjadikan siang dan malam perkataan. Terlebih lagi ketika Tuhan menciptakan kita, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang serupa dengannya, juga melalui